Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La khala wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puja puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan ke haribaan arwahul muqaddasah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya dari dunia sampai akhirat. Salam takdim yang setinggi-tingginya, sehalis-halisnya kepada ayahanda guru mursyid yang halis mukhlisin kamil mukamil, kepada guru besar kita ulil amri minkum di zaman kita sendiri ini. Salam takdim yang setinggi-tingginya, sehalis-halisnya. Semoga kita semua selalu dalam syafaat dan ridhonya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, marilah dalam kesempatan ini saya akan mengupas tentang Al-Quran Qadim. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran Qadim itu sesungguhnya dari yang Maha Qadim, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang sifatnya itu masih rahasia. Dari yang Maha Qadim turun ke alam Qadim itu masih berupa firman atau kalam yang belum bisa ditangkap oleh panca indera akal manusia. Maka dari itu Allah itu punya sistem. Sebelum itu bisa sampai ke alam dunia, ke alam manusia yang nanti akan sebagai media penghantarnya, Allah mempunyai sistem yang termaktub dalam surat Asy-Syura 52 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuron nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Yang artinya, demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad, sebelumnya engkau tidak tahu apakah itu roh Quran dan apakah itu iman, dengan kehendak kami. Di sini Allah memakai kata kami dalam pemahaman akal manusia, berarti itu artinya jamak, bukan dengan kehendakku. Jamak di sini melibatkan beberapa unsur. Unsur Allah sendiri, Nur Allah, Nur Jibril, Nur Muhammad. Itu sebagai sistemnya Allah untuk menyampaikan risalah yang dari alam qadim agar bisa sampai ke alam manusia, alam dunia. Makanya Allah mempersiapkan medianya dulu, bukan langsung menurunkan isinya. Itulah sistemnya Allah tentang Al-Quran yang qadim. Maka dari itu Allah merubah roh Quran menjadi nur dan iman pun dirubah menjadi nur.
dengan kehendak Allah. Kedua unsur tersebut nahdi bihi man nasa'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Kepada siapa Allah tunjuki dari sebagian hamba-hambanya untuk diberikan alat atau media sebagai media untuk menerima pelajaran yang masih qadim itu, karena Al-Quran yang di alam qadim itu belum berlafal, belum berhuruf. Jadi kalau dibahasakan lewat bahasa manusia, lewat akal dan pemikiran, otomatis tidak akan menjangkau. Maka Allah persiapkan dulu media alat penghantarnya supaya bisa untuk menampung sebagai wadah dari isinya yang dinamakan firman atau kalam yang masih rahasia. Dan alam qadim itu sendiri sebenarnya itu juga alam rahasia. Dia termasuk lapisan dari beberapa lapisan di alam akhirat. Karena Allah itu maha qadim, itu maha rahasianya rahasia, sedangkan alam akhirat itu alam rahasia. Dan alam qadim pun alam rahasia, di atasnya alam akhirat. Maka itu supaya bisa sampai turun ke alam dunia melewati beberapa lapis alam itu, Allah punya utusan yang namanya Nur Jibril. Lazim dipahami ada di Al-Baqarah yang pertama, Alif Lam Mim. Nurullah, Nur Jibril, Nur Muhammad. Nurullah sumber dari segala, Nur Jibril utusan yang membawanya, Nur Muhammad media yang menerimanya. Tanpa itu kita tidak akan tahu, tanpa lewat media yang ada pada diri kekasihnya Rasul Muhammad yang bisa menerima Al-Quran yang masih qadim, yang masih rahasia, tidak berlafal, tidak berhuruf, mustahil kita semua sebagai manusia akan tahu apakah itu Quran. Makanya Allah punya sistem, dijadikannya nur, di-upgrade. Banyak para ulama yang menceritakan tatkala Nabi Muhammad di-mi'rajkan, dibelah dadanya, disucikan kalbunya, ditanamkan nur kitab dan nur iman, itu sebagai alat media, sebagai wadah untuk mewadahi isi yang masih berupa kalam atau firman, dan itu nanti bisa tertransit, tercermin lewat ucapan atau tutur kata dari manusia yang menjadi kekasihnya Allah berupa Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Rasul itu artinya utusan, arsala. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah, kita telaah pelan-pelan. Kita jangan serta-merta untuk mengkaji atau mengaji, memahami Al-Quran dengan terburu-buru ingin segera mengetahui semuanya. Itu tidak bisa, karena semua itu adalah kehendak Allah sendiri, seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Qiyamah ayat 16 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Bismillahirrahmanirrahim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Artinya, jangan engkau Muhammad gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat kau menguasainya. Ini juga dari Allah sendiri. Walaupun Nabi Muhammad itu sudah dipersiapkan sebagai wadahnya, tapi dikatakan janganlah engkau gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Kalau orang belajar Al-Quran pada umumnya, walau dia itu mempelajari dengan tata cara syariat, mengenali hurufnya, mengenali tajwidnya, makhraj-makhrajnya, akan tetapi kalau tidak dipersiapkan media, alatnya sebagai wadah untuk menerima ayat-ayat Al-Quran, yang aslinya ayat Al-Quran itu adalah qadim dan mewujud lewat Rasulullah Muhammad sebagai nabi yang membawa risalah Al-Quran, tentunya manusia itu hanya bisa membaca secara textbook lewat akal pemikirannya, tapi tidak bisa mengambil hikmah dan kaidah-kaidah yang tersirat di dalam kalam Tuhan tersebut. Karena Al-Quran itu ada yang tersurat, ada yang tersirat. Makanya belajar Al-Quran itu harus pakai panduan atau bimbingan guru. Dan Al-Quran itu qadim, sifatnya rahasia, adanya di alam rohaniyah, maka kita itu perlu bimbingan guru rohani. Maka dari itu, sahabat pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita rubah mindset kita dalam mempelajari Al-Quran. Jangan kita mengejar target, karena itu semua tak ada gunanya. Kalau seperti kita mengucapkan sesuatu, tapi kita tidak tahu apa itu maksud yang kita ucapkan, itu terus manfaatnya apa? Nuwun sewu ya, bukan ini menunjuk ke pribadi atau kelompok, golongan dan lain sebagainya. Ini hanya ranah umum saja. Seperti nuwun sewu, bukan menganggap yang lain itu tidak paham, hanya sebuah gambaran saja. Seperti anak-anak yang masih hanya bisa mampu mengucap tentang lagu-lagu anak-anak, dia hafal, tapi dia tidak akan tahu itu maksudnya apa yang diucapkan itu. Lah di situ loh, kita itu harus bisa berpikir menggunakan nalar yang sehat sesuai kodrat dari Allah, agar kita itu tidak diwelehno lah ibaratnya kalau bahasa Jawa. Di dalam Quran, Al-Quranul Karim, Allah kan sering menyindir pada manusia. Afala takilun, opo kowe ra iso mikir? Afala tatafakkarun, opo kowe ya ora iso ngangen-angen? Padahal itu fasilitasi otak untuk menangkap sesuatu kebenaran dan kebatilan itu sudah difasilitasi Allah. Monggo kita introspeksi. Sistemnya Al-Quran itu seperti itu. Makanya
kalau kita belajar Al-Quran, kita harus hati-hati karena Allah sudah memberikan batasan-batasan dan ancaman juga, seperti ada di surat Al-Bayyinah ayat 6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina finnari jahannam khalidina fiha abada. Kalau kita mempelajari Al-Quran tidak bisa mengambil hikmah, kaidah-kaidah yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut, hanya bisa membaca dengan cepat-cepat ingin selesai tanpa bisa mengandung kaidah-kaidah, mengambil kaidah-kaidah sebagai bimbingan Allah terhadap umatnya, kita sebagai manusia, itu dihukumi sebagai ahli kitab dan diancam. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina, bisa jadi digolongkan sebagai golongan kafir dan musyrik. Ancamannya akan kekal abadi di neraka jahanam. Dan itu juga akan dimaknai sebagai orang atau umat yang terburuk di kolong bumi, di kolong langit ini. Sejahat-jahatnya umat di kolong bumi langit ini. Dan juga di dalam hadis Rasulullah diterangkan tentang orang yang mengaji Al-Quran tapi tidak memakai sistem metodologi dari Allah berupa unsur Allah sendiri, atau tidak menggandeng unsur Allah sendiri yang berupa nur kitab dan nur iman yang ditanamkan di kolbunya, itu diriwayatkan oleh hadis Muslim 1773. Rasulullah bersabda, suatu sekte atau masa nanti akan muncul fikroh atau sekte kaum dari umatku yang pandai membaca Al-Quran, di mana bacaan kalian itu tidak ada apa-apanya dibandingkan bacaan mereka. Demikian pula salat kalian dibandingkan daripada salat mereka tidak ada apa-apanya. Juga puasa mereka dibandingkan dengan puasa kalian tidak ada apa-apanya. Mereka membaca Al-Quran dan mereka menyangka bahwa Al-Quran itu adalah hujah bagi mereka, namun ternyata Al-Quran itu adalah menjadi bencana bagi mereka sendiri, atas mereka sendiri. Salat mereka tidak sampai melewati tenggorokan. Bacaan Quran mereka tidak sampai melewati tenggorokan, hanya di mulut saja. Kenapa? Karena tidak ada media wadah yang ditanamkan di kolbu mereka. Mereka hanya mengucapkan lewat lisannya, maka
dikatakan tidak bisa melewati tenggorokan, maksudnya tidak bisa sampai ke kolbu. Padahal ayat-ayat Quran itu adalah ayat-ayat qadim dan untuk membimbing kolbu manusia agar nanti manusia itu bisa mewujudkan, mencerminkan dari kolbu yang bersih akan menjadi tindakan yang bersih yang mewujud lewat fisik, pemikiran, ucapan, tindakan pribadi, budi pekerti dan lain sebagainya. Itu dibimbing dari kolbu yang terbimbing oleh ayat-ayat Al-Quran. Maka di situ diterangkan golongan orang tersebut akan diibaratkan seperti panah yang melesat dari busurnya. Dia akan keluar dari Islam seperti anak panah melesat dari busurnya dan tidak akan pernah kembali lagi. Justru Quran yang malah menjadi bencana karena dibacanya tidak dengan menggunakan roh. Bahkan mereka dianggap keluar dari Islam seperti anak panah yang melesat dari busurnya. Na'udzubillahi min dzalik. Sekiranya sekian dulu ulasan dari kami. Insya Allah jika di lain waktu ada kesempatan akan kita ulas yang selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Ilahi anta maksudi wa ridho kamatlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.